Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reki Kurnia Permana dengan NPM 044033223822. Di sini saya dari mahasiswa Universitas Teknologi Digital akan menjelaskan mengenai variabel length subnet mask. Jadi apa sih PLSM itu? PLSM adalah teknik pembagian network yang mana setiap subnet memiliki ukuran subnet mask yang berbeda-beda tergantung jumlah host yang ada di network tersebut. PLSM yaitu cara yang paling realistik, cara mensubnet jaringan untuk membuat penggunaan bit dengan sangat efisien. PLSM dikatakan sebagai proses subnetting a subnet dan menggunakan subnet mask yang berbeda untuk jaringan yang berbeda dalam IP address. Metode PLSM. Pada metode PLSM, subnetting yang digunakan berdasarkan jumlah host, sehingga akan semakin banyak jaringan yang akan dipisahkan. Tahapan perhitungannya yaitu menggunakan PLSM IP address yang sudah dihitung menggunakan CIDR selanjutnya, baru dipecah kembali menggunakan PLSM. Maka setelah dilakukan perhitungan, dapat dilihat subnet yang telah dipecah akan menjadi beberapa subnet lagi dengan mengganti subnetnya. Contohnya yang di bawah, ada tahapan yang CIDR dulu, baru dipecah lagi menggunakan metode PLSM. Lalu manfaat PLSM. Manfaat PLSM yang pertama mengefisiensikan penggunaan alamat IP. Yang kedua, PLSM mendukung hierarkis menangani desain sehingga dapat secara efektif mendukung rute agregasi, juga disebut rute summarization. Yang terakhir, dapat berhasil mengurangi jumlah rute di routing table oleh berbagai jaringan subnet dalam satu ringkasan alamat. Lalu bagaimana sih perhitungan PLSM? Dalam contoh kasus ini, misalnya kita akan membangun sebuah jaringan internet dalam sebuah perusahaan besar dengan ketentuan host yang dibutuhkan antara lain ruang utama 1000 host, ruang kedua 500 host, ruang ketiga 100 host, dan yang sebagainya. Dengan alamat jaringan 172.16.0.0/16. Gimana sih caranya perhitungan PLSM? Kita coba. Nah, kita mencoba menghitung ruang utama yaitu 1000 host. Di sini dibutuhkan 1000 host yang akan terhubung dengan internet. Jadi 1000 host ini kita cari host yang mendekati atau nilai yang mendekati 1000 ini. Maka didapatkan 2/10 yaitu 1024 dan subnet masknya itu 255.255.252.0. Maka subnet mask yang tadi yang 2/10 dikurangi 255.255.255.255. Nah, hasilnya 3255, bukan 3555 ya. Di sini tuh 3.255. Jadi di sini per titik jadi 255.255.255. Nah, 5 ini dikurangi 2 jadi 3.255 kurangi 0 yaitu 255. Nah, dan untuk mengetahui IP broadcast-nya, jadi untuk cara tahunya IP broadcast-nya yaitu pengurangan di atas yang 0.0.3.255 ditambahkan pada IP network yang sebelumnya yang ini nih. Yang 172 yang alamat jaringan 172.16.0.0. Maka dapat hasilnya yaitu 172.16.3.255. Network address-nya ketemu di 172.16.0.0/22. Kenapa 22? Kita lihat lagi dari tabel yaitu 2/10. Prefix masknya itu 22. Jadi network yang pertama digunakan yaitu dari 16.0.0. Lalu IP pertamanya yang bisa digunakan yaitu dari 16.0.1 sampai IP terakhir yaitu .3.254. Kenapa sampai .3.254? Karena ini hitungannya kan 1024. Jadi 1024 host yang bisa kita pakai, cuman duanya biasa dipakai network address sama IP broadcast gitu. Subnet masknya juga 255.255.252.0 mengikuti yang dari jumlah host tadi 2/10 tuh 1024 dan subnet masknya tuh 255.255.252.0. Yang 500 juga sama. Nah, yang mendekati 500 host tuh berapa? 2 berapa? Nah, yang mendekatinya itu yaitu 2/9 yaitu 512. Maka terdapat subnet mask yang bisa kita hitung yaitu 255.255.254. Di
dihitung lagi, dikurangin lagi sama yang 255.255.255.255, dapat hasilnya 1.255. Nah, 0.0.1255 ini ditambah lagi sama yang alamat IP kita yang awal. Jadi dapat hasilnya itu 172.16.5.255. Jadi network yang network yang bisa dipakainya tuh ada 512 host. Namun seperti biasa network address yang pertama itu network addressnya dipakai network addressnya tuh jadi dua host yang nggak bisa dipakai, yaitu network address sama IP broadcast. Jadi network address tuh yang pertama yang paling pertama itu network address, jalan buat kita buat terhubung ke jaringan. Nah, buat IP broadcastnya itu yang paling terakhir kayak gitu. Jadi dapat 16.4.1 sampai 5.254. Jadi hitungannya 500 host yang bisa kita pakai, 510 host yang bisa kita pakai, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tidak menjelaskan semuanya, tapi semoga mengerti. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.